basmalah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang mencari ide pokok dalam setiap paragraf. Masih ingat kan caranya seperti apa? Masih. Bagaimana caranya? Bagaimana? Dibaca berulang-ulang dulu dari masing-masing paragraf, kemudian digarisbawahi dari kata-kata pentingnya dari setiap paragraf. Nah, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mencari informasi penting dari teks bacaan. Dan kita belajar juga tentang organ-organ pernafasan dari beberapa hewan. Nanti yang kita bahas adalah ada organ cacing tanah, burung, reptil, amfibi, dan sebagainya seperti yang ada di buku paket kalian. Nah, sebelum itu silakan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak hebat? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan masuk ke tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran pertama. Silakan dicermati baik-baik ya video berikut. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Budiana akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, melalui pengamatan video dan pembacaan teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa dengan tepat. 2. Melalui penulisan dalam bentuk peta pikiran atau mind map, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa dengan tepat. 3. Melalui pengamatan video pembelajaran tentang organ-organ pernafasan hewan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernafasan hewan dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi dan penggalian informasi dalam kelompok, siswa mampu membuat bagan cara kerja organ pernafasan hewan dengan tepat. Baik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang cara menemukan ide pokok pada setiap paragraf. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk mengetahui cara mencari informasi penting dari teks. Bagaimana cara mencari informasi penting dari teks itu? Informasi penting dari teks diperoleh dari jawaban-jawaban pertanyaan yang menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Perhatikan teks bacaan Dayu dan ikan hias berikut. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Nah, berdasarkan teks yang sudah kita baca barusan, kira-kira informasi penting apa
yang bisa didapat dari bacaan ini. Nah, untuk mencari informasi penting tersebut, kita harus menggunakan kata tanya, yaitu apa, bagaimana, siapa, mengapa, kapan, dan sebagainya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dikumpulkan atau digabungkan dalam sebuah peta konsep seperti ini, seperti yang ada di samping itu. Di situ tertulis ada pertanyaan tentang apa, siapa, kapan, dan di mana, tentang bacaan Dayu dan ikan hias. Nah, tugas kalian adalah mengisi peta konsep ini, kemudian silakan dipresentasikan di depan kelas. Untuk tugas LKPD-nya akan saya bagi. Sudah selesai pekerjaannya? Sudah. Baik, silakan. Ada yang ingin mempresentasikan perwakilan 2 orang atau 1 orang, silakan. Ayo, silakan. Tidak apa-apa, tidak semangat. Ayo, semangat. Ayo, tidak apa-apa, silakan. Satu-satu saja, gantian. Nanti. Ayo, yang dulu, silakan. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Ada jawaban yang lain? Gimana ikan hias itu dipelihara? Akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Kapan ikan itu terbuka dan terus seolah-olah menelan air, ya seperti itu. Nah, itu adalah informasi penting yang didapat dari teks bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Kalau tidak ada, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Sekarang saya mau tanya, ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja coba? Bernafas, berjalan, bergerak, terus yang kalian tahu? Melihat, oke, terus mendengar, membutuhkan makan. Nah, begitu. Nah, salah satu ciri makhluk hidup yang terpenting adalah bernafas. Apa itu bernafas? Apa itu bernafas? Menghirup udara bersih. Ada lagi? Ada lagi? Sudah tidak tahu. Bernafas itu menghirup udara, itu kan terdiri dari banyak sekali zat-zat atau partikel yang tercampur dalam udara itu. Nah, yang kita hirup itu adalah oksigen, dan yang dikeluarkan berupa karbon dioksida. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang organ-organ pernafasan pada hewan. Silakan nafasannya tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing tanah ini bernafas melalui kulit. Kulit cacing tanah ini selalu basah dan lembab. Apa tujuannya? Supaya dia mudah untuk mengikat oksigen. Jadi cacing tanah ini lebih suka hidup di daerah yang lembab atau basah. Cacing tanah sudah. Kemudian serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Jadi udara itu masuk melalui pori-pori kecil atau spirakel. Selanjutnya beredar melalui pembuluh udara kecil. Untuk berikutnya ikan. Ikan bernafas dengan insang. Letak insang ada di bagian rongga mulut pada kedua sisi ikan yang dilindungi oleh selaput atau rangka tertutup yang disebut operculum. Nah, insang itu terdiri dari 3 bagian. Ada rigi-rigi, ada Nah, berdasarkan dari video
pembelajaran yang telah kita lihat bersama-sama tadi, sekarang tugas kalian adalah membuat bagan cara kerja organ pernafasan dari masing-masing hewan yang telah saya jelaskan tadi. Ini kita bagi dalam kelompok, satu kelompok 3 orang. Nanti setiap kelompok akan saya beri nama sesuai dengan hewan yang akan dilihat organ pernafasannya. Silakan dibentuk kelompok dulu, bertiga saja. Geseran geser, 3 bertiga atau 4 boleh. Bagaimana? Sudah selesai pekerjaannya? Sudah. Bagus. Kalau gitu silakan perwakilan salah satu kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Silakan. Saya minta kelompok kata dulu aja kalau gitu. Silakan maju ke depan kelompok kata. Terus menggunakan insan dalam yang sering waktu akan menusuk, mulai berfungsinya paru-paru dan kata muda pun tumbuh menjadi kata dewasa. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk teman kita. Nah, dari penjelasan teman kita tadi bahwa katak itu adalah termasuk hewan amfibi. Kenapa kalau dia termasuk hewan amfibi? Karena bisa hidup di darat dan di air. Ketika masih kecil, dia hidupnya di air, bernafas dengan insan. Ketika dia sudah dewasa, bernafas dengan paru-paru karena hidupnya di darat. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya silakan. Baik. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Informasi penting dari sebuah teks. Bagaimana caranya? Dengan membaca, terus membuat pertanyaan apa, siapa, kapan, bagaimana, mengapa. Kalau apa itu untuk menanyakan apa? Apa? Menanyakan tentang suatu hal. Kalau siapa untuk menanyakan seseorang. Kalau di mana menanyakan tempat. Kalau bagaimana menanyakan cara atau proses. Nah, seperti itu. Terus berikutnya tadi kita juga belajar tentang organ-organ pernafasan pada hewan. Apakah sama setiap hewan itu organ pernafasannya? Tidak ya. Jadi setiap hewan itu mempunyai organ pernafasan yang berbeda, tetapi mempunyai fungsi yang sama. Tergantung dari apa? Tergantung dari tempat tinggalnya. Seperti itu. Nah, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk disiapkan materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.